Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rasida Minrafa dari kelas PAIA, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, video kali ini saya akan membahas materi tentang Quran Surah Al-Kahfi ayat 72 sampai dengan 82. Nah, di sini sebelumnya saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبوه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا Shadaqallahul Azim. Nah, yang mana artinya, adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Dia berkata, inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Aku akan memberi penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu bersabar terhadapnya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Khidir akan menyudahi perjalanan mereka karena Nabi Musa tidak dapat bersabar atas perbuatan Nabi Khidir tersebut. Nah, sesuai kesepakatannya, maka mereka berpisah. Namun sebelum mereka berpisah, Nabi Khidir akan menjelaskan maksud dari 3 perbuatannya yang tampak janggal. Ayat selanjutnya, adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut. Aku bermaksud merusaknya karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu. Tafsiran ayat 79 yaitu Nabi Khidir merusak sedikit perahu milik orang miskin yang mana agar perahu itu tidak diambil oleh raja yang zalim yang hanya mau mengambil peran dalam kondisi yang baik. Tafsiran ini menunjukkan bahwa kerusakan kecil kadang lebih baik daripada kehilangan sepenuhnya, dan di baliknya ada hikmah besar di balik musibah yang kecil. Ayat yang ke-80 yaitu, dan adapun anak muda atau kafir itu kedua orang tuanya mukmin, dan kami khawatir kalau dia akan memaksa kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran. Tafsiran ayat 80 yaitu, anak yang dibunuh oleh Khidir adalah calon pendosa yang besar yang akan
kelak akan menjadi durhaka dan kafir dan membahayakan iman orang tuanya, maka Allah berkehendak mencabut nyawa anak itu dan akan mengganti dengan yang lebih baik bagi kedua orang tuanya. Bahwa ayat ini menunjukkan bahwa sesuatu yang menyakitkan bisa jadi menyelamatkan iman dan masa depan. Di sini sedikit ada cerita bahwa ayat ini menjelaskan perjalanan Nabi Khidir bersama Nabi Musa yang tidak bersabar. Yang pertama yaitu Nabi Musa tidak sabar tentang perbuatan-perbuatan Nabi Khidir, yang mana pertama Nabi Musa akan merusak perahu-perahu karena nantinya akan ada raja yang zalim yang akan merampas perahu orang-orang yang soleh. Yang kedua, ada anak yang nanti ketika dia besar akan menjadi orang yang merusak iman bagi kedua orang tuanya karena dia terlalu lebih baik menurutnya dan terlalu sombong dan akan mengakibatkan kerusakan iman. Makanya Nabi Khidir diperintahkan untuk membunuh pemuda tersebut. Nah, yang ketiga, Nabi Khidir akan membongkar dinding rumah orang yang soleh karena nanti. Nah, ayat ke-81 tafsirannya menjelaskan Allah menggantikan anak tersebut dengan anak yang lebih baik secara moral dan lebih berbakti. Ini menggambarkan bahwa rahmat dan kebijaksanaan Allah dalam mengatur kehidupan manusia. Bahkan di balik kejadian yang tampak tragis. Ayat ke-82 tafsirannya menjelaskan Nabi Khidir memperbaiki dinding itu agar tidak roboh karena di bawahnya ada harta milik dua orang anak yatim yang masih kecil. Dinding itu dirobohkan dan diperbaiki untuk melindungi harta anak yatim tersebut dan menjaga harta sampai mereka dewasa. Ini menunjukkan balasan atas kesalahan orang tuanya yang bisa mengalir kepada anak-anaknya. Ini juga menggambarkan bahwa amal kebaikan bisa berbuah jauh di masa depan. Nah, relevansinya dalam pendidikan, guru harus sabar dan bijaksana saat muridnya belum mampu memahami materi dan pentingnya memberi penjelasan yang mendalam kepada siswa tersebut. Nah, kadang keputusan yang terlihat keras atau tidak menyenangkan justru melindungi siswa hikmah di balik kesulitan. Pendidikan berkarakter sangat penting agar anak tidak tumbuh menjadi beban dan ancaman moral bagi lingkungannya. Pendidikan harus membentuk pribadi yang baik dan penuh kasih sayang, terutama terhadap orang tua. Relevansi yang terakhir yaitu amal dan kebaikan orang tua atau guru berdampak pada masa depan peserta didik. Pentingnya melindungi dan menyiapkan anak secara bertahap. Kesimpulannya yaitu guru atau orang tua harus bisa membimbing anaknya dalam kebaikan. Disimpulkan bahwa tafsiran atau kisah tersebut mengajarkan bahwa tidak semua hal berlangsung bisa dimengerti, namun jika dilihat dengan hikmah atau dengan sabar, kita akan menemukan pendidikan yang sejati. Nah, pendidikan sejati adalah proses yang panjang dan penuh rahmat, perlindungan, dan mendapatkan tujuan di akhir proses. Nah, mungkin cukup sekian video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.